batal sholat kalau makannya itu banyak walaupun dia lupa. Jadi, kok ya lupa tapi makannya banyak ya batal. Artinya begini, kalau tadi mazhab Syafi'i mengatakan bahwa orang sholat itu makan dalam kondisi lupa masih dimaafkan karena dilupa. Nah, kalau mazhab Hanafi itu tidak memaafkan, artinya tetap batal sholatnya dengan alasan jarang orang yang lupa sholat lalu lupa makan, dia dalam kondisi lupa, jarang. Tapi kalau puasa misalnya lalu makan lupa itu masih mending. Tapi kalau sholat, sudah sholat lalu lupa makan ya, dalam kondisi sholat, itu jarang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian fikih yang sekarang kita akan membahas yang membatalkan sholat, yaitu makan dan minum. Al-aklu wasyurbu hadza mubtilun lis-shalah. Jadi makan dan minum yang membatalkan sholat. Qala al-Hanafiyah tabtulus sholah bil akli wasyurbi amidan aw amnasiyan sawa'un angkana al-ma'kul qalilan aw kathiran. Jadi makan dan minum itu membatalkan sholat, baik dia disengaja ataupun tidak disengaja. Jadi kalau Abu Hanifah, kalau mazhab Hanafi, baik disengaja atau tidak sengaja itu tetap membatalkan sholat, baik yang dimakan itu sedikit atau banyak. Li'annahu laysa min a'malis shalah, karena itu bukan termasuk bagian dari pekerjaannya sholat. Nah, itu jelas membatalkan sholat, kecuali makanan yang terselip di bagian gigi ya. Jadi ada makanan yang terselip di bagian gigi, itu pun besarannya tidak boleh lebih besar dari sejenis kacang, kira-kira seukuran itulah. Jadi yang sedikit saja, nah itu tertelan. Nah, tertelan maka itu tidak membatalkan sholat, jadi sedikit sekali. Jadi kalau ada makanan yang berada di sela-sela gigi sedikit, nah itu tidak apa-apa. Fala tabtulu sholatuhu limasyaqqatil ihtiraz anhu daiman. Kenapa itu tidak membatalkan? Karena limasyaqqatil ihtiraz, karena itu kesulitan untuk menjaga agar tidak tertelan, itu agak sulit. Sehingga, tetapi kalau besar, misalnya agak besar, maka itu tidak terlalu sulit untuk membuang. Oleh karena itu tidak boleh. Tapi kalau lalu
kecil dan berada di sela-sela gigi, kok ya tiba-tiba tertelan ikut ludah misalnya, maka itu tidak membatalkan menurut mazhab Abu Hanifah. Tetapi kalau lalu ada madu murni lalu terselip di sisi gigi, nah setelah itu kok itu terasa manis, kok dirasakan sekaligus dirasakan betul, maka itu tidak boleh. Jadi Abu Hanifah itu kalau lupa itu tidak boleh. Jadi makan kok ya ada orang sholat mungkin terkantuk-kantuk, pas ada makanan makan gitu. Setelah itu sholat dilanjutkan, ya tidak boleh tetap ya. Jadi sengaja atau tidak disengaja makan tidak boleh. Itu pertama pendapatnya Imam Hanafi, mazhab Abu Hanifah. Wa qala al-Malikiyah tabtulus shalah bi ta'ammudi aklin. Jadi menurut Imam Malik itu mazhab Maliki, yaitu salat itu batal dengan sengaja makan. Begitu juga minum walaupun sedikit. Itu membatalkan sholat. Tetapi kalau di sela-sela gigi tetap tidak membatalkan, selama itu juga kecil ya, sedikit. Sedangkan mazhab Syafi'i dan mazhab Ahmad bin Hanbal itu tabtulus shalah bi ta'ammudi tanawala qalilal aqli li syiddati munafatihi lis shalah. Jadi batal salat kalau menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Ahmad bin Hanbal itu dengan bersengaja makan atau minum itu. Walaupun sedikit. Tetapi kalau lalu makan itu lupa atau tidak tahu tentang keharamannya atau membatalkannya sholat kalau makan itu, maka itu masih ditolilir, artinya tidak batal. Artinya berbeda dengan mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi, orang itu lupa makan sholat, misalnya lupa dia makan, maka batal kalau menurut mazhab Hanafi. Tapi kalau menurut mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal itu tidak batal. Di mana perbedaannya kok seperti itu? Perbedaannya adalah bahwa kalau menurut mazhab Syafi'i dan menurut mazhab Ahmad bin Hanbal, kalau orang lupa itu tidak dihukumi. Contoh misalnya, ada orang puasa, kok ya puasa, kok ada pagi-pagi ada nasi sepiring dimakan sampai habis. Setelah habis kok ingat bahwa dia puasa. Nah, itu rezeki kan, tidak batal. Puasanya kan tidak batal. Sepakat bahwa puasa itu tidak batal karena makan itu dalam kondisi lupa. Nah, begitu juga orang sholat. Nah, orang sholat lalu lupa dia makan. Nah, itu boleh. Artinya boleh dalam artian tidak membatalkan sholatnya. Ada hadis ufi an ummati al khata'u wan nisyan. Jadi dimaafkan dari umatku itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu kesalahan dan salah, kehilafan dan lupa. Jadi orang lupa dimaafkan. Begitu juga orang yang tidak tahu.
Dalam artian memang sulit belajar, semana-mana sulit, artinya jauh dari orang yang akan menjelaskan tentang hal itu. Tapi kalau hari ini ada orang tidak tahu tentang hal yang membatalkan sholat, itu tidak ditolerir, karena di mana-mana sudah banyak orang yang menyampaikan itu. Sudah banyak yang menyampaikan tentang sholat. Tetapi watabtulu bikathiril akli walau ma'an nisyan wal jahli fil asah. Tetapi pendapat yang paling sahih dari mazhab Syafi'i itu dan mazhab Ahmad bin Hanbal, yaitu batal sholat kalau makannya itu banyak walaupun dia lupa. Kok ya lupa tapi makannya banyak, ya batal. Artinya begini, kalau tadi mazhab Syafi'i mengatakan bahwa orang sholat itu makan dalam kondisi lupa masih dimaafkan karena dilupa. Nah, kalau mazhab Hanafi itu tidak memaafkan, artinya tetap batal sholatnya dengan alasan jarang orang yang lupa sholat lalu lupa makan, dia dalam kondisi lupa, jarang. Tapi kalau puasa misalnya lalu makan lupa, itu masih mending. Tapi kalau sholat, sudah sholat lalu lupa makan ya, dalam kondisi sholat, itu jarang terjadi, sehingga tidak dimaafkan. Demikian juga kalau lalu orang dalam kondisi sholat ya makan banyak, nah itu jarang terjadi. Ada orang lupa sampai makan satu piring misalnya, enggak, itu artinya jarang terjadi. Maka lalu ini tidak dimaafkan dalam kondisi seperti ini. Jadi yang dimaafkan itu dalam kondisi yang sedikit. Wala yadurru ma wasala ma'ar-riqi ilal jawfi min ta'amin baina asnanihi. Jadi tidak apa-apa ada makanan misalnya yang ada di selah-selah gigi itu yang masuk bersama ludah ke kerongkongan, karena memang kesulitan untuk membedakan antara ludah dengan makanan itu, dan makanan itu terikut karena sedikit dan berada di sela-sela gigi. Jadi intinya orang sholat itu tidak boleh makan dan minum, tidak boleh makan dan minum. Jadi kalau oleh karena itulah dianjurkan untuk berkumur-kumur itu dalam rangka bagian dari untuk menghilangkan makanan di sela-sela gigi. Bahkan menurut Ahmad bin Hanbal itu berkumur-kumur itu termasuk bagian dari wajah, bagian dari wajah. Jadi berkumur-kumur itu termasuk harusnya. Jadi itu makanya lalu di kumur-kumur itu dibersihkan, nanti jangan sampai ada orang kok ya sambil sholat ya sambil ngunyah makanan yang ada di sela-sela gigi. Nah, itu terkait dari tentang makan dan minum. Yang selanjutnya adalah yang ketiga tentang al-amalul katsir al-mutawali. Jadi makan dan minum amal ya, pekerjaan yang banyak yang berturut-turut. Jadi melakukan sesuatu pekerjaan yang berturut-turut, artinya mengerjakan sesuatu yang banyak berarti. Qala al-Hanafiyah tabtulus shalah bi kulli amalin katsirin laisa min amaliha wala islahiha. Jadi batal salat itu kalau lalu mengerjakan pekerjaan yang banyak yang tidak ada hubungannya dengan salat.
yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Seperti misalnya lalu berjalan, ya, berjalan itu tidak boleh. Tetapi kalau sekarang lalu berjalan karena ada ngelindur, itu ya masih dimending lah, dimaafkan. Karena ada orang kalau di sholat subuh itu berdiri tapi berjalan ke depan biasanya. Bukan karena sengaja, tapi karena memang ngantuk sambil tertidur. Itu dimaafkan, ya, dimaafkan. Jadi intinya kalau melakukan pekerjaan yang banyak itu boleh. Tidak boleh, ya, tidak boleh kalau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang banyak di dalam sholat. Itu. Tetapi kalau yang banyak itu lalu memang pekerjaannya sholat, ya memang boleh. Jadi aktivitas di dalam sholat yang tidak ada hubungannya dengan sholat, maka itu tidak boleh. Kalau banyak, kalau sedikit itu boleh. Contoh yang sedikit itu kalau misalnya gatal, itu digaruk dengan satu jari, nah itu sedikit. Kalau begini kan berkali-kali boleh. Kalau satu dipakai menggaruk berulang-ulang, itu tetap dihitung satu. Tapi kalau ke lima-limanya ini lain, berbeda antara satu jari dengan banyak jari, 5 jari atau 4 jari. Jadi kalau sedikit bergerak boleh. Berbeda dengan pekerjaan atau gerak yang lalu ada hubungannya dengan sholat. Contoh misalnya di saf itu ada yang kosong, nah dia maju ke depan, di saf depannya ada yang kosong, maju ke depan. Nah itu ada hubungannya dengan sholat, itu tidak apa-apa. Yang ke pendapat yang kedua yaitu waqal al-malikiyah, menurut pendapat malikiyah tabtulus shalah bil fi'lil katsir amdan aw sahwan. Kaki jasadin, jadi yang menurut mazhab Maliki bergerak yang banyak, baik sengaja atau lupa, itu batal salatnya. Contoh yang membatalkan itu kalau menggaruk badannya. Jadi kalau menggaruk badannya itu tidak boleh. Tapi kalau tadi itu yang dicontohkan menggaruk yang pakai satu jari itu tidak termasuk yang menggaruk badan itu tadi. Jadi kalau lalu digaruk semuanya begini, nah itu sampai badannya gini, nah itu tidak boleh. Itu termasuk salatnya terlalu banyak gerak. Jadi mas gatal semua lalu sampai begini, ke belakang ke depan lagi itu, nah itu batal salatnya itu. Tetapi kalau sedikit itu boleh. Yang sedikit itu apa? Contohnya tadi menggaruk kulit tadi. Jadi prakteknya itu kalau misalnya di sini ya pakai satu jari saja supaya tidak berisiko. Jadi itu boleh berulang-ulang. Kalau satu jari ini boleh, misalnya di sini kayak begini boleh. Jadi boleh saja kalau yang seperti itu. Yang ke mazhab Syafi'i, kalau mazhab Syafi'i wa qala Syafi'iyya wal Hanabilah tabtulus shalah bi katsirin minal amali amdan aw sahwan la bi qalilihi. Jadi batal salat itu dengan banyak gerak
baik sengaja ataupun tidak. Berbeda kalau lalu sedikit, ada sedikit jadi bergerak tapi sedikit. Itu ukurannya apa? Itu banyak dan sedikit itu bil urfi wal adah. Jadi ukurannya adalah kebiasaan atau menurut adat. Contohnya misalnya kalau ada orang melangkah 1 langkah, 2 langkah, itu dianggap qalilun, sedikit. Tapi kalau 3 langkah berturut-turut itu dianggap banyak, berturut-turut. Artinya kalau terpisah-terpisah itu lain. Nah, jadi ukurannya itu banyak itu kalau melangkah misalnya berturut-turut dan itu 3 kali. Kalau 2 kali enggak. Itu. Tetapi tetap tidak boleh main-main karena melangkah kok ya boleh 2 kali, ya melangkah ke kanan, melangkah ke kiri, ke samping, ke kanan itu. Nah, itu tetap tidak boleh. Artinya kan kalau belum 3 kali kan belum banyak, berarti kan tidak batal, tidak seperti itu tentu. Artinya tetap tidak boleh melakukan gerakan yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Tetapi yang bisa membatalkan itu kalau lalu banyak. Artinya kalau ada orang melangkah kok 2 kali yang tidak ada hubungannya dengan sholat itu masih ditolerir, masih ditolerir. Begitu juga kalau melakukan gerakan-gerakan lain, ya, gerakan-gerakan lain yang itu dilakukan dalam kondisi gerakan yang kecil, maka itu juga tidak membatalkan sholat. Nah, kalau terpisah-pisah, artinya tidak berturut-turut, itu walaupun banyak itu tidak membatalkan sholat. Artinya tidak berturut-turut. Pada rakaat pertama kok ya bergerak, setelah itu rakaat selanjutnya itu masih, artinya kan tidak berturut-turut. Nah, itu tidak apa-apa, itu tidak apa-apa. Walaupun dalam hitungan seandainya dihitung itu dianggap banyak. Nah, itu terkait daripada bergerak. Nah, yang termasuk juga yang bisa membatalkan sholat adalah ulama berbeda pendapat tentang qiraatul Quran minal mushaf fi sholat, membaca Quran dengan menggunakan mushaf di dalam sholat. Nah, itu jadi kan ada yang membaca Quran, menggunakan Quran di dalam sholat itu. Nah, itu ulama berbeda pendapat. Fadhahaba al-Imam Abu Hanifah ila annahu tafsudu salatuhu bidzalik. Jadi kalau menurut Abu Hanifah, kalau ada orang salat membaca Quran, membaca mushaf, itu batal salatnya. Jadi batal salatnya. Nah, orang yang seperti itu dianggap batal salatnya. Tetapi kalau menurut wadhahaba al-Imam Malikun wa Syafi'i wa Ahmadu fil masyhur anhu wa Abu Yusuf wa Muhammad min al-Hanafiyah ila annahu law qara'a al-Qur'an min al-mushaf lam tabtul salatu. Jadi menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad di dalam qaulnya yang masyhur, wa Abu Yusuf wa Muhammad minal Hanafiyah. Jadi ini menurut Abu Hanifah tadi batal, tetapi menurut muridnya Abu Hanifah yaitu Abu Yusuf dan Muhammad Asy-Syaibani itu tidak batal membaca Quran, membaca mushaf Quran di dalam sholat.
baik dia hafal atau tidak hafal misalnya. Jadi boleh, artinya boleh membaca. Jadi kalau ada orang lalu jadi imam lalu mengambil mushafnya dibaca, setelah itu ditaruh ke kantongnya dan setelah berdiri juga dibuka lagi, nah itu boleh. Dia kan sebenarnya melakukan gerakan. Tetapi itu menurut Abu Hanifah itu tidak boleh. Tapi kalau menurut mazhab Syafi'i dan Imam Malik serta Imam Ahmad yang seperti itu boleh. Artinya itu dianggap merupakan, kenapa boleh? Karena itu termasuk bagian dari rangkaian sholat, dianggap bagian dari amalan sholat yang itu tidak mempengaruhi tentang kesahan sholat. Artinya boleh-boleh saja yang seperti itu. Karena di kalangan sahabat itu ada yang seperti itu, yaitu ada, kalau menurut Az-Zuhri itu an rajulin yaqra'u fi ramadhana fil mushaf. Jadi membaca Quran, membaca mushaf Quran, membaca Quran melalui mushaf pada bulan Ramadan, itu biasa terjadi di zaman dulu juga boleh. Makanya lalu masyhur di kalangan ulama itu membolehkan dan menganggap tidak batal orang yang sholat sambil memegang mushaf dan membaca mushaf Quran, itu terutama di bulan Ramadan biasanya, itu boleh dikerjakan. Barangkali itu ada yang ingin disampaikan? Ya. Berkaitan yang pekerjaan salat yang lupa, beri contoh bagaimana dalam salat lupa makan atau minum. Iya, kalau di dalam sholat lupa makan dan minum, ya itu makanya tadi kok ya sulit orang makan dan minum lupa. Tapi begini, kok apakah mungkin? Bisa saja mungkin. Jadi bisa saja mungkin. Kok ya di kantongnya ada roti misalnya, ada roti. Lupa bahwa, maksudnya lupa itu lupa bahwa sedang sholat. Nah kok dimakan? Nah itu tidak membatalkan sholat. Makanya kalau Abu Hanifah tidak mau. Kenapa? Karena kalau makan di dalam sholat itu kok ya hampir dibilang tidak mungkin gitu. Makanya Abu Hanifah mengatakan tetap batal karena hal yang tidak mungkin, atau misalnya jarang sekali terjadi orang makan itu dalam sholat. Tetapi Abu Hanifah bisa memaafkan orang lupa makan dalam puasa. Karena kebiasaan kalau pagi ya puasa. Kenapa? Karena sholat itu memang aturannya ketat mulai dari awal sampai akhir, berbeda dengan puasa. Puasa kan tidak ketat, kan orang bisa bergerak, bisa berbicara, macam-macam itu. Makanya itu lalu Abu Hanifah mengatakan karena itu hampir sulit terjadi, maka itu batal. Tetapi tetap saja ada orang yang mungkin lupa, itu tetap ada saja. Mungkin lupa itu bisa saja. Sholat sambil ngelindur tidur itu ya ada itu, terutama di subuh itu. Kapan itu ada orang sambil jalan itu. Ke depan ternyata sedang tertidur sambil berdiri sholatnya. Itu saya kira. Hah? Misalnya merokok maksudnya ya, merokoknya anunya terasa, kok masuk masjid langsung sholat, tapi kan punya wudu kan?
sudah berwudu ya, sudah berwudu sama rukuan masuk, enggak apa-apa. Kan enggak makan. Enggak makan, tapi tanpa berwudu pun sedang sholat masih disarankan untuk bersiwak. Itu sunnah. Itu kan sunnah. Bersiwak itu sunnah. Artinya gimana kalau tidak bersiwak? Enggak apa-apa, cuma tidak dapat kesunnahan, itu saja. Tidak dapat kesunnahan, tetapi lalu tidak batal gara-gara sebelum sholat merokok. Dan tentu ini tidak membatalkan, tetapi tidak termasuk yang afdol. Artinya tidak mengerjakan kesunnahan bersiwak, misalnya begitu. Tapi boleh itu, tetap salatnya tidak batal. Ya. Hah? Surat pakai HP. Ya. HP itu ulama meskipun berbeda ya, ada yang mengatakan bukan mushaf, bukan mushaf. Ya boleh saja lah, boleh saja. Artinya itu kan perkembangan teknologi, boleh saja. Asalkan semua sistem tidak aktif ya. Aku tiba-tiba ada orang nelpon pas kan makmumnya enggak tahu juga sih apa yang ada dibuka atau ada WA dibuka, terus dibuka, bacaannya terus lanjut tapi dibuka. Itu kasus itu. Enggak tahu, tapi maksud saya boleh lah, boleh, itu termasuk bagian dari teknologi, boleh. Tetapi begini Bapak, HP itu ulama berbeda. Ada yang mengatakan itu bukan mushaf, bukan mushaf Quran. Oleh karena itu kalau ada di masjid ini, ketimbang baca Quran pakai HP, mendingan baca Quran pakai mushaf. Dan orang-orang yang selalu membaca Quran pakai mushaf itu apa? Jarang jadi pikunnya, itu hampir sulit. Kalau baca Quran selalu baca Quran, terus pakai mushaf. Guru saya itu hafal Quran, tetapi kalau dia tidak sedang repot itu ya tetap pakai mushaf. Nah kalau di masjid utamakan tidak pakai HP, pakai mushaf, karena berbeda nilainya baca Quran melalui HP dengan yang pakai mushaf Quran. Karena kalau HP itu meskipun ada mushaf, ada tulisan Qurannya, itu bukan mushaf. Kenapa? Karena kalau sampean buka HP itu tidak ada mushaf Qurannya, ya kan? Coba buka, pecah itu HP, kan tidak ada mushafnya. Berarti hanya bayangan saja. Oleh karena itu pegang HP tidak punya wudu itu boleh. Bawa HP ke jeding, ke WC boleh. Meskipun kalau nanti dibuka aplikasi Qurannya yang muncul Quran. Nah kalau ditutup ya habis kan. Lalu karena takut hilang dibawa ke WC. Boleh itu. Jadi itu tidak termasuk mushaf, sehingga ulama mengatakan boleh bawa HP yang ada aplikasi Qurannya ke WC itu. Nah, cuma nada deringnya saja, jangan sampai nada dering pas adzan tiba-tiba pas di tengah-tengah pas HP-nya lalu adzan itu, atau baca surat Al-Fatihah itu, nada deringnya itu dihindari itu. Jadi berbeda antara mushaf dengan bukan mushaf Quran. Ya. Cara melangkah untuk mengisi safnya di depannya gimana? Apa langsung berjalan seperti biasa atau? Ya, yang baik itu berjalannya itu melangkah satu berhenti dulu. Melangkah satu begitu, tidak lalu jalan kanan kiri, jalan kanan kiri, enggak. Jadi diusahakan berjalan ke depan berhenti. Artinya berjalan ke depan
yang kiri maju dulu, terus setelah itu berjalan. Gitu. Jadi majunya ke depan, jadi kan melangkah dulu begini, baru ke depan lagi begini. Jadi tidak lalu begini aja jalan seperti biasa, maksudnya kan kalau begini kan jalan seperti biasa. Nah, itu. Sehingga kelihatan berpindah itu sambil rasa hormat, rasa tawaduk itu ada. Jadi ke depan satu, nah begini. Ke depan satu, begini. Nah, itu kelihatan indah dan bagus. Maksudnya bagi yang punya atau dimatikan? Ya, kalau HP berdering dimatikan, jangan dibiarkan nunggu selesainya berdering gitu. Kalau HP misalnya di sini bergerak tangan tidak apa-apa, tidak membatalkan sholat. Mati ambil, dimatikan itu. Ini justru limaslahatis sholat, untuk kepentingan kebaikannya sholat. Daripada dibiarkan begitu saja, dimatikan, diambil, dimatikan. Meskipun agak sulit misalnya, yang Android itu masih perlu konsentrasi, matikannya begini, tidak apa-apa. Jangan lalu sambil terus diambil tapi gini-gini, tidak mati-mati. Tidak apa-apa, dilihat, dimatikan. Jangan dibiarkan sehingga mengganggu orang lain itu. Iya, kalau tidak tepat pas nada deringnya musik gitu. jadi diberitahu yang itu, jadi diambil tidak apa-apa. Hah? Bisa tidak ngambil? Kalau enggak seperti itu, misalnya turun, nanti kalau turun dibawa saja. Dibawa artinya HP itu memang lebih aman ditaruh di saku, sehingga kalau ada berdering tiba-tiba ambil, matikan gitu. Daripada ditaruh di bawah, yang itu agak kesulitan. Nah, ini ada orang yang lalu saking husuknya, kalau berdering ya tetap tidak dimatikan itu. Ya. Ada kan kalau orang di Mekah atau di negara lain itu kalau sholat itu kadang betulkan ini itu. Kadang surbannya dibetulkan, kadang surbannya ditaruh ke sini saat sholat. Nah, itu tidak membatalkan sholat. Tidak membatalkan. Meskipun ada yang menganggap itu batal. Jadi orang yang paling husuk itu ya kayak orang Indonesia. Jadi tidak bergerak sama sekali itu. Bahkan kalau ada HP berbunyi tidak didiamkan saja. Apa saking husuknya, apa saking tidak tahunya itu. Ya barangkali itu mudah-mudahan berguna. Ya. Rasulullah itu saat mengimami kan pernah ditunggangi kemarin. Iya benar sehingga. Saat dia menjadi imam dia sampai lama dan sabarnya sampai puas akhirnya menunggangi. Atau kita juga harus seperti itu. Sementara di sana seperti saya masih punya banyak anak kecil. Misalnya kalau orang menyentuh, kalau langsung berdiri kan bisa jadi. Ya. Maka mungkin pas itu nggak susah dulu seperti Rasulullah dipindah dulu. Ya, termasuk bab gerak ya. Jadi boleh. Jadi misalnya dipindah dulu karena berada di sini misalnya terlalu lama, dipindah dulu. Misalnya mau dipindah dulu.
Tapi kalau sendirian ditunggu saja. Kalau sendirian, kalau jadi imam ya jangan dipindah duduk. Tidak apa-apa. Jadi bergerak itu kalau untuk, sekali lagi, bergerak untuk kemaslahatan salat itu tidak apa-apa. Yang jadi masalah mulai tadi itu kalau bergerak tidak ada kepentingan dan tidak ada hubungan dengan sholat. Kalau ada hubungan dengan sholat, maka itu tidak apa-apa. Jadi seperti itu Rasulullah pernah itu. Jadi kalau berdiri dia gendong, kalau sujud dia letakkan. Ya. Cucunya itu diletakkan dan Rasulullah tetap sujud. Ya. Kadang juga ditunggangi di punggungnya dan itu ditunggu sampai selesai. Nah, kalau misalnya terlalu lama itu misalnya tidak niru Rasulullah sampai nunggu, misalnya ditaruh saja, tidak apa-apa. Jadi gerakan tetapi untuk limaslahatis shalah ya, tidak apa-apa. Barangkali itu, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.